Hey hop hop gengs! Dalam sejarahnya, sapi adalah hasil domestikasi dari Oryx liar lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Saat itu manusia hanya mengenal dua jenis sapi, yakni yang berpunuk atau Bos indicus dan tidak berpunuk atau Bos taurus. Seiring berjalannya waktu, domestikasi berkembang dengan mengawin silangkan jenis sapi untuk mendapatkan keturunan baru. Hasilnya seperti yang kita lihat sekarang. Ada banyak jenis sapi yang nyatanya baru kita jumpai dan terbilang unik. Di Skotlandia, sejak abad ke-6, ada sapi yang dikembangbiakan dengan ciri rambut panjang ditambah pakai poni menutupi matanya, dan salah satu jenis tertua di dunia. Kamu pasti punya alasan sederhana, mengapa sapi ini punya rambut yang lebat? Apakah mereka rajin pakai sampo? No, jawabannya ada pada namanya, sapi Highland. Rambut panjang adalah hasil adaptasi untuk melawan rasa dingin di dataran tinggi Skotlandia. Dan karena rambutnya ini juga, sapi-sapi Highland sulit untuk bertahan hidup di tempat dengan iklim panas. Jadi, kamu gak bakalan lihat mereka di Indonesia. Nggak ada treatment khusus untuk mengembangbiakan sapi ini. Tapi soal daging ya, sapi Highland memiliki daging dengan kualitas premium dan dijual dengan harga yang tinggi. Bukan hanya bicara teksturnya, dagingnya juga rendah lemak, rendah kolesterol, dan kaya protein dari sapi biasa. Rata-rata, jenis sapi ini memiliki berat berkisar 450 kg sampai 1 ton. Jika Highland menjadi unik dengan rambut panjangnya, sapi ini menjadi unik karena tanduknya yang sangat panjang. Makanya diberi julukan tanduk panjang dari Texas. Jenis sapi ini adalah keturunan antara ras Iberia dan India. Meski menjadi ikon Texas, nyatanya Texas Longhorn adalah sapi yang dibawa oleh orang Eropa pada tahun 1493. Sesuai predikatnya, tanduknya dapat tumbuh mencapai 2,1 meter dari ujung ke ujung dengan tinggi rata-rata 140 cm dan berat berkisar 500 hingga 1 ton. Sebagai sapi pedaging, Texas Longhorn mampu beradaptasi dengan lingkungan tropis, mudah dalam melahirkan, umur relatif panjang, tahan penyakit, dan subur. Bahkan, sapi ini diklaim satu-satunya bangsa sapi Amerika yang mampu beradaptasi dengan lingkungan Amerika tanpa campur tangan manusia. Tapi nih, ada satu yang menarik perhatian aku saat pameran sapi di Royal Highland Show yang diadakan di Skotlandia. Seekor sapi muncul dengan bulu berwarna putih yang sangat mirip dengan seekor domba. Sapi ini dikenal dengan nama sapi Carolise. Di Prancis, Carolise adalah primadona sejak 878 Masehi. Hal ini karena di sana sapi nggak hanya digunakan sebagai penghasil susu dan daging, tapi juga sebagai ternak pekerja. Dan Carolise ini adalah yang paling unggul. Sapi jenis ini adalah sapi pedaging yang sangat cocok untuk bisnis penggemukan. Mereka bisa mulai digemukkan dengan maksimal pada usia 18 bulan sampai 30 bulan. Dengan suplai pakan kualitas tinggi, Carolise dapat meningkatkan pertumbuhannya hingga 100 kg hanya dalam waktu 100 hari aja loh. Jika Texas Longhorn adalah sapi dengan tanduk terpanjang, maka Ankole adalah sapi dengan tanduk terbesar di dunia. Jenis Ankole ini asli benua Afrika dan gak ada di benua Eropa, Asia maupun benua lainnya. Ada yang menarik nih, di Afrika populasi sapi Ankole ini terus berkembang pesat. Ini karena kebanyakan suku di sana tidak menggunakannya sebagai penghasil daging, melainkan sapi pekerja karena tahan terhadap cuaca ekstrim. Alasan lainnya karena Ankole dianggap sebagai hewan yang disucikan dan dijadikan sebagai status sosial dalam suku. Semakin banyak sapi Ankole yang kamu miliki, maka semakin kaya seseorang di mata masyarakat. Ini mungkin mirip dengan tradisi memiliki tedong bonga atau kerbau belang di adat Tanah Toraja. Bahkan saking berharganya, suku Mandari di Sudan Selatan harus membeli senjata AK-47 untuk menjaga sapi-sapinya. Hal yang menjadi keunggulannya adalah kemampuannya beradaptasi di tempat yang kering dalam kondisi makanan yang terbatas. Kalau sapi yang ini adalah sapi yang dianggap mengesankan oleh banyak ahli ternak, kamu akan dengan mudah mengenali sapi ini karena bentuk tubuhnya yang besar dan berotot.
Belgian Blue, sang pemilik double muscle dari Belgia. Ototnya adalah hasil perkembangan alami loh. Rata-rata, bobot sapi Belgian Blue adalah 1 ton. Mungkin yang jadi pertanyaan, berapa banyak rumput yang dihabiskan sapi ini dalam sehari? Tapi tidak, sapi ini nggak bisa makan rumput yang banyak. Bobot jeroannya aja hanya 15%. Jadi tidak banyak ruang untuk mencerna rumput dalam lambungnya, dan kabarnya lebih cocok diberikan konsentrat dan biji-bijian. Ada yang menarik lagi, karena ukuran sapi ini udah besar sejak lahir, 90% kelahirannya harus melalui tahap operasi sesar. Alasan ini juga nih yang menjadikan sapi ini mengapa belum dikawin silangkan dengan sapi lokal di sini. Peternakan pastinya akan kesulitan persoalan biaya untuk melakukan operasi setiap sapi Belgian Blue miliknya akan melahirkan. Wah, akhirnya kita bertemu dengan bos Indico, sapi yang memiliki punuk. Sapi jenis ini pertama kali dibudidayakan di Amerika Serikat yang bibitnya diimpor dari India. Makanya, nama yang dipakai adalah American Brahman Bull. Kata Brahman diambil dari pendeta Hindu yang vegetarian serta menganggap sapi adalah makhluk suci. Tapi ini cukup ironis sih, sapi yang diberi nama ikon Hindu yang cukup sakral, sekarang udah menjadi sumber daging bagi pemakan daging di dunia. American Brahman yang pertama kali dibudidayakan di tahun 1900-an adalah hasil persilangan dari 4 ras sapi India yang berbeda, yakni sapi Gujarat, sapi Ongole, sapi Gir, dan sapi lembah Krishna. Yang unggul dari sapi ini adalah kemampuannya beradaptasi terhadap cuaca panas yang ekstrim dan dapat dibudidayakan di daerah tropis seperti di Indonesia, dan menjadi andalan sebagai sapi pedaging karena ukurannya yang besar. Apalagi saat hari raya kurban, sapi jenis ini adalah primadona yang sering dikurbankan oleh para petinggi negara, termasuk presiden. Bukan hanya mampu bertahan dengan cuaca panas ya, sapi ini juga ternyata mampu bertahan terhadap suhu yang lebih dingin. Sejak diperkenalkan di Australia, lebih dari 50% populasi sapi Australia adalah sapi Brahman dan Brahman Cross karena kemampuannya bertahan dengan kondisi di sana yang bisa sangat dingin. Sekarang, yang kamu lihat di belakang orang ini bukanlah anak sapi, melainkan sapi dewasa. Sapi ini Pop Gengs dikenal dengan nama Dexter dan menjadi salah satu sapi paling unik dan istimewa di dunia karena ukurannya yang mini-mini. Tingginya itu hanya sekitar 1,2 meter. Begitupun bobotnya yang hanya memiliki berat 180 kg. Jika dibandingkan dengan sapi pada umumnya, bobotnya rata-rata 2 kali lebih besar dari Dexter. Jenis sapi ini berasal dari negara Irlandia, namun dibudidayakan di Inggris. Di negara asalnya saja, sapi ini sudah sangat langka ditemukan. Meski ukurannya yang kecil, Dexter adalah sapi multiperan. Sapi ini dapat dijadikan sapi pedaging, dapat menghasilkan susu sekitar 7-10 liter per hari, dan juga sebagai sapi pekerja yang mampu menarik bajak dengan baik.